Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen dan koperasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erlangga Dewa Suparta nomor presensi 6. Lalu saya sendiri, Faradila Asya Putri nomor presensi 8. Dan Ina Sofa Khairunisa nomor presensi 12. Apa sih manajemen itu? Secara umum, manajemen adalah ilmu dan seni dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu manajemen. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada tenaga kerja atau man. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Yang kedua ada uang atau money. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga ada mesin atau masinis. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang keempat ada bahan atau materials. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Yang kelima ada metode atau methods. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Yang terakhir ada pasar atau market. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3. Tingkatan pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Tingkatan kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misal, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Tingkatan ketiga ada manajemen bawah atau lower management. Manajemen ini tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi. Sering disebut manajemen ini pertama, manajemen ini mengawasi tenaga operasional dan juga bertanggung jawab pada manajemen menengah. Contoh, mandor, dan supervisor. Halo semua, saya Faradila Asya Putri dari 10 MIPA 6 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Apa aja sih fungsi manajemen? Mari kita bahas. Yang pertama, ada pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus dilakukan agar terjadi spesialis. Pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar efektif dan efisien. Selanjutnya, atau yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab atau authority responsibility. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai wewenangnya. Selanjutnya, atau yang ketiga ada disiplin. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, atau yang keempat adalah kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Karyawan menerima petunjuk dari satu saja atau satu orang saja. Karyawan
perlu mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab sesuai wewenangnya. Yang kelima, yaitu kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan satu perencanaan. Kesatuan arah berkaitan dengan kesatuan perintah. Yang keenam adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau subordination of individual interest to common good. Dalam setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, atau yang ketujuh adalah pemberian upah atau remuneration. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi atas keterlibatnya dalam pekerjaan. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi perlu diterapkan. Selanjutnya atau yang kedelapan adalah pemusatan atau centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Pada perusahaan atau organisasi skala kecil bisa menggunakan pemusatan wewenang sentralisasi. Tapi pada perusahaan skala besar bisa mendelegasikan pada penjabat-penjabat tertentu atau desentralisasi. Yang kesembilan, yaitu jenjang jabatan atau the hierarchy. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagian organisasi. Jadi, garis wewenang digambarkan dengan jelas. Yang ke-10, yaitu tata tertib atau order. Ketertiban akan terwujud apabila karyawan maupun atasan mempunyai disiplin yang tinggi. Ketertiban dan disiplin yang sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan guna mencapai tujuan. Selanjutnya atau yang ke-11 yaitu keadilan atau equity. Keadilan akan menimbulkan loyalitas karyawan. Harus adil pada karyawannya, yaitu dengan memberikan kepada setiap orang apa saja yang menjadi haknya. Yang ke-13 yaitu stabilitas pegawai atau stability of staff. Kestabilan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Perputaran karyawan yang terlalu sering tidak baik bagi kelancaran perusahaan. Yang ke-14 yaitu inisiatif atau inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat inisiatif cara menjalankannya. Yang terakhir atau yang ke-15 yaitu semangat kerja atau esprit de corps. Dalam setiap kegiatan harus ditumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasi penggunaan sumber daya, seperti alat, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya dana, secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah: yang pertama, perencanaan produksi, yaitu kegiatan yang meliputi rancangan produk, volume produk, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan pekerjaan. Yang kedua, pengorganisasian dalam produksi, yaitu kegiatan penentuan struktur organisasi produksi dan penetapan sistem kerja yang tepat. Yang ketiga, penggerakan dalam produksi, yaitu kegiatan pemberian motivasi, perintah pengarahan, dan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan lancar. Yang keempat, pengawasan dalam produksi, yaitu merupakan tindak koreksi dalam proses produksi. Bidang manajemen yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran antara lain perencanaan bersamaan, yaitu kegiatan perencanaan di bidang produksi, pasar,
dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam pendistribusian produk. Yang kedua, pengorganisasian pemasaran, yaitu kegiatan menciptakan struktur organisasi pemasaran yang baik guna melakukan pendistribusian produk ke pasar. Yang ketiga, penggerakan pemasaran, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian motivasi, koordinasi, maupun komunikasi setiap sub-bagian distribusi agar berjalan dengan baik. Yang keempat, pengawasan dalam pemasaran, yaitu kegiatan pengawasan terhadap seluruh saluran distribusi produk maupun penilaian atas hasil yang diperoleh. Manajemen pemasaran akan berhasil dengan baik jika didukung oleh 4 komponen yang sering disebut dengan market mix, yaitu produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dalam bagaimana penggunaan dana serta pengawasannya. Fungsi utama manajemen keuangan adalah yang pertama, sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana. Dana yang ada harus diawasi penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan pengguna dana dapat mengakibatkan kerugian. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas yang pertama, pengadaan pegawai. Kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan, dan proses seleksi. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja. Kegiatan ini menyangkut pengembangan diri tenaga kerja baik melalui diklat, mutasi, delegasi, promosi, dan konseling. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pembagian bonus bagi tenaga kerja. Yang keempat, pengintegrasian, yaitu kegiatan yang menyangkut penentuan sistem pengupahan maupun pemberian insentif bagi pegawai. Dan yang kelima, pemanfaatan personalia. Kegiatan ini menyangkut pendayagunaan tenaga kerja yang meliputi motivasi, pemberhentian, dan pensiun. Manajemen administrasi, yaitu cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pencatatan data. Yang ketiga, pengelompokan data. Yang keempat, pelaporan, dan yang terakhir, penafsiran data. Selanjutnya ada manajemen dalam kegiatan sekolah. Manajemen sekolah digunakan untuk mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal. Tujuan manajemen sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen sekolah. Berikut fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah menurut Daryanto sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan terdapat kegiatan penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar, awal dan persiapan pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pula pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan.
Yang terakhir itu ada evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan outcome. Saya Faradila Asya Putri dari 10 MIPA 6, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen meliputi apa aja sih? Mari kita bahas. Yang pertama, ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pembinaan dan proses belajar mengajar. Fungsi perencanaan berperan penting dalam penyusunan perencanaan kerja tahunan. Dengan perencanaan yang baik akan tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan berkaitan dengan pengidentifikasian peserta didik agar sekolah dapat memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik mempertimbangkan kompetensi peserta didik. Dengan manajemen ini akan tertanam rasa cinta peserta didik terhadap sekolah. Yang ketiga, ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pihak sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta didik secara optimal. Salah satunya, bentuk pelayanan kepada peserta didik adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, kegiatan belajar dan mengajar dapat berlangsung secara efektif. Yang keempat, ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan masyarakat menjadi salah satu sarana komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Pihak sekolah sebaiknya menjalin hubungan dengan masyarakat secara harmonis untuk membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Yang kelima, ada manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah ditentukan oleh keberhasilan mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Berkaitan dengan manajemen ini, kepala sekolah memberikan tugas dan pembagian kerja kepada guru. Tugas yang terencana dan terprogram akan menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan dan pembiayaan berkaitan dengan anggaran atau keuangan sekolah. Perencanaan dan alokasi keuangan secara efektif dan efisien menghasilkan organisasi secara berkualitas. Yang ketujuh adalah manajemen layanan khusus. Layanan khusus dapat berupa bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik. Pihak sekolah dapat menyusun program kerja sesuai kebutuhan peserta didik. Layanan khusus yang terpenuhi akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang, atau bersantai dan beristirahat secara efektif. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.